1 tahun menjadi presiden, Prabowo Subianto mengaku berani berdiri dengan percaya diri. Berkaca dari 1 tahun masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan kesuksesan program makan bergizi gratis. Prabowo pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus siswa mengalami keracunan. 4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak. Ya pemirsa, masyarakat memberikan beragam tanggapan tentang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 1 tahun terakhir. Sebagian masyarakat merasa puas dengan hasil kerja pemerintah. Namun masih ada sebagian masyarakat yang belum puas dengan beberapa program prioritas. Berpihak kepada masyarakat, program MBG, sekolah rakyat dan lain sebagainya sangat mengena kepada masyarakat bawah dan bisa dirasakan walaupun tidak sempurna, di sana sini masih banyak hambatan, rintangan, itu wajar. Karena tidak semua elemen bangsa ini setuju dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Paling ngena dan paling dievaluasi sebenarnya ya MBG ya, karena menurut aku itu MBG itu sebenarnya program yang cukup sangat berguna bagi anak-anak sekolah ya. Cuma apa hal yang perlu dievaluasi itu karena kan banyak hal-hal yang kemarin seperti berita yang beredar kemarin kan ada yang keracunan. Kurang puas ya, kayak program-programnya juga kurang sih menurut aku. Kalau tanggapan aku sih, kalau untuk MBG tingkatin lagi. Terus kalau untuk kayak korupsi gitu sih, mending diberantasi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam kegiatan sosialisasi program perumahan di Jawa Timur menegaskan, pemerintah berkomitmen memprioritaskan pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. AHY menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. AHY menekankan pentingnya perencanaan proyek perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, fasilitas publik, DAB, ruang terbuka hijau. Sangat mendasar, itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskan pembangunan juga renovasi rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sampai dengan hari ini masih cukup banyak masyarakat saudara kita yang belum punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu, berbagai skema insentif untuk meringankan, membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan terhadap perumahan yang terjangkau, dan ini diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak karena tidak mungkin hanya di
bisa menggerakkan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan yang Heboh di media sosial, penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan serta keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good mining practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Hujan di Jakarta lagi ramai dibahas di media sosial karena disebut mengandung mikroplastik, zat beracun berukuran mikro yang berbahaya bagi tubuh. Badan Riset Nasional pun membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, hujan Jakarta disebut mengandung zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang percaya, ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIMAPRIN, Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejuaraan Dunia Gimnastik Senam Dunia 2025 resmi dibuka pada Minggu pagi di Indonesia Arena, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Indosiar.